Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Putri Amelia. Saya akan mempresentasikan Moodle kami yang telah terinstall dan ada beberapa yang udah coba diedit. Nah, di sini saya akan mempresentasikannya sebagai admin. Ini kita akan masuk ini IP kami. Baik, di sini saya ada Putri Amelia sebagai admin. Selanjutnya kita login. Oke. Ini saya ada di halaman, langsung diarahkan di halaman dashboard. Ini ada ucapan welcome, terus juga ada timeline, kalender, dan segala macam. Nah, kalau untuk admin, dia kan bisa mengakses semuanya. Jadi kayak kalau misalkan kita bisa edit mode. Terus juga untuk misalkan nih, saya mau buat timeline all. Ini sort by dates. Ini tipenya. Terus kalau misalkan saya mau buat new event, di sini saya bisa buat new event. Misalkan saya kasih eventnya sistem belajar sistem basis data. Tanggalnya saya akan atur untuk besok di tanggal 14 November 2025 di jam 21.25. Save. Maka akan muncul di sini belajar sistem basis data. Ya. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan. Jadi kalau misalkan sebagai admin kita akan punya site administration ini kan. Nah, sebelumnya saya akan menunjukkan dulu untuk di bagian home. Nah, di bagian home ini karena saya sebagai admin juga dan jadi saya bisa mengakses yang untuk teachernya karena saya juga yang buat ini sebelumnya sudah kami edit. Contoh, misalkan di sini saya mau nambah courses. Nambah kayak tugas. Ini banyak pilihannya, activity, ini semua. Sini saya akan contohkan satu, misalkan assignment. Misalkan di sini assignmentnya saya tulis tugas 1 sistem operasi. Ini deskripsinya, cobalah perintah Linux di bawah ini. Ini kita anggap udah. Terus kalau save and display aja langsung. Nah, ini karena saya ini sebagai admin jadi kan saya bisa mengakses semuanya juga. Nah, di sini jadi bisa submit apa gitu dari filenya bisa. Terus saya di sini juga bisa ngasih nilai nih kalau misalkan udah ada yang ini misalkan Lady Diana ini sebagai studentnya. Nah, sini saya bisa ngasih dia nilai, mau saya ngasih dia nilai berapa, terus juga kalau misalkan ada keterangannya berapa gitu. Ini kalau misalkan udah bisa langsung di save change atau save and. Misalkan saya kasih dia nilai 50. Terus di sini saya kasih feedback tulisannya coba dirapihin lagi. Save change. Nih bakalan muncul di bagian sini. Save and show next. Nah, kan nanti akan muncul notifikasi di bagian studentnya. Saya reset saja. Oke. Itu tadi untuk bagian assignment. Kalau misalkan mau nambah activity gitu. Nah, ini kalau misalkan pengen nambah kursus ini kita untuk di sini kan pas nyoba itu saya sudah membuat kayak kursus itu SO. Nah, di sini karena saya sebagai admin jadi saya akan membuat new kursus. Contohnya kursus misalkan di sini saya buat sistem basis data. Terus ininya ininya bentar. Sistem basis data kelas D 2025. Jadi ini SBDD 2025. Ini kita jadiin kategori 1 aja untuk nyoba aja. Ini show ya, start date ya. Ini misalkan deskripsinya saya buat belajar bareng sistem basis data. Ini kalau misalkan mau choose image, dan ini ada beberapa pilihan formatnya. Ini appearance-nya, ini number of announcement-nya mau bisa berapa.
Ini terus juga kayak file and uploadnya itu limitnya bisa diatur. Di sini saya atur jadi 2 MB saja. Nah, kalau misalkan udah semua, kita save and display. Udah. Ini. Terus di sini tampilannya kalau misalkan kita mau buat announcement nih misalnya. Nih, bentar. Ini sama sebenarnya mau buat announcementnya kayak gimana. Coba saya contohin jadi kayak quiz gitu. Hai SBD gitu aja lah ya. Deskripsi belajar MySQL. Ini ada beberapa pilihan kalau misalkan mau diatur. Ini kalau udah save and display. Nah, nanti bakalan muncul notifikasi di studentnya untuk kalau misalkan ada quiz gitu. Tadi sudah saya tunjukkan. Ini untuk bagian tugas. Terus juga ini ada sistem basis data nih. Karena enggak saya tambahin apa sih namanya ini gambar, jadinya dia cuma batas gini aja. Tapi bisa kok diklik. Ini bisa add a new courses lagi kalau misalkan mau. Ini ada setting. Jadi di sini kalau misalkan kita mau mengubah nama dari si judul dari Moodle tersebut, ini sudah partisipan. Ini karena saya admin jadi saya bisa mengakses. Jadi di sini Putri Abdamela sebagai manager, ada Lady Diana sebagai student, dan Valeria Helena sebagai teacher. Ini ada report juga, ada question bank, more. Nah, itu untuk bagian home. Ini untuk bagian dashboard tadi sama. Ini ada belajar yang tadi saya contohkan. Ini ada tugas misalkan yang deadline gitu. Ini my courses. Ini udah ada 2 nih. Tadi kan kita udah buat satu sistem basis data tadi. Ini bisa diubah source apa gitu. Terus ini search, ini ada all segalanya. Ini kalau misalkan bisa nambah kursus lagi, manage kursus. Ini konfigurasinya, coba manage kursus. Nah, ini manage kursus mau diapain gitu. Nah, karena saya admin, berarti ada site administration. Nah, di site administration ini kita bisa melihat ada general, users, courses, grades, plugins, appearance, server, report, dan development, segalanya. Nah, ini untuk bagian generalnya. Nah, di sini ada bagian user nih. Nah, di bagian user ini kita bisa ngeliat nih, browse like list of usersnya siapa aja. Ini. Terus kalau misalkan kita mau melihat apa ya, kita mau add a new user. Jadi kayak rombongannya si Valerie Lady itu kan di add dulu kan sebelum dia masuk. Nah, ini kalau misalkan nih add new user, misalkan namanya Jasper. Ini menu account, pasportnya kita samain saya semuanya aja. First name-nya Jasper, last name-nya ini aja. Email address-nya ini sebenarnya nggak harus terdaftar juga nggak apa-apa, yang penting ada emailnya aja. Jasper, ini saya contohkan saja, gmail.com. Ini kita pilih city, Bandar Lampung, country, mana Indonesia. Ini English saja. Ini kalau mau buat deskripsi, ini kalau mau nambahin foto profile di sini saya langsung aja karena mau nyontohin doang. Oh ya, ini harus huruf kecil, maaf. Create new user. Nah, udah muncul nih Jasper terbaru. Ini kita bisa edit ataupun di delete. Itu untuk kalau misalkan kita mau add user, ada user management juga. Ini terus masih banyak lagi fitur-fitur dari si admin karena dia bisa mengakses semuanya. Nah di admin itu kita juga bisa jadiin kalau misalkan kita nih tadi kan ada beberapa user nih ada beberapa user kan, kita bisa jadiin mereka sebagai admin juga. Nih misal kita add Jasper sebagai admin. Nah nanti waktu kita login di Jasper dia bisa mengakses semuanya. Nanti saya contohkan. Ya ini pokoknya. Terus saya di sini coba saya logout. Terus udah logout kita bakal login lagi sebagai Jasper. Kita nyobakan sebagai Jasper ya. Ya ini pasportnya tadi Jasper. Nah karena tadi udah saya ubah dia sebagai admin, jadinya dia ada semuanya ini.
Nah, mungkin itu saja bagian-bagian dari administration yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, untuk bagian teacher dan juga bagian student akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Valeri Alana Yusri dengan NPM 2415061046 dan di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana point of view atau sudut pandang pengguna yang akan login sebagai teacher atau guru di sistem Moodle yang dibuat menjadi virtual class Teknik Informatika D2025. Nah, jadi yang pertama saya akan login terlebih dahulu. Username saya yaitu Valeri_Alana186 dan saya memasukkan password. Oke, login. Saya login terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan home. Ini adalah tampilan home dari teacher. Di sini ada judul kelasnya dan ada menu-menu di home, settings, reports, question bank, filters, and more. Selanjutnya di sini ada available courses. Yang ada di sini course-nya adalah sistem operasi kelas D 2025. Dan di sini saya terdaftar sebagai teacher, yaitu Valeri Alana teachernya. Selanjutnya kita ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini ada tanggal. Dan di my courses ini adalah course apa saja yang saya miliki. Nah, sebagai teacher saya dapat mengedit. Di sini di pojok kanan ada edit mode. Edit mode di sini saya sebagai guru bisa menambah aktivitas ke dalam course-nya. Jadi di sini saya bisa menambah assignment atau tugas, buku, pilihan, database, feedback, file, folder, forum, glossary, H5P, IMS content package, lesson, page, quiz, core package, text and media area, URL atau link, wiki, dan workshop. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan tugas. Nah, aktivitasnya ini untuk filternya, ini all. Assignment. Di sini akan saya coba assignment tugas 2 sistem operasi. Saya di sini tugas 2 sistem operasi, manajemen, user, group, dan akses. Display on course page untuk menampilkan. Oke, additional files-nya tidak ada, dan di sini saya bisa mengatur kapan boleh dikumpulkan dan deadline-nya. Di sini kapan boleh dikumpulkannya mulai dari jam sekarang, jam 00. Kita buat di tanggal sekarang saja. Dan untuk deadline-nya misalnya saya di tanggal 15 November 2025 jam 23.59. Submission tabs-nya file submission, maksimum number-nya bisa saya edit juga. Di sini misalnya 10. Dan saya bisa mengatur maksimum ukuran dari file yang dapat di submit. Misalnya di sini 2 MB. Nah, di sini kita bisa mengatur juga dapat menerima tipe file apa. Misalnya hanya dapat menerima tipe file PDF atau Word. Sini ada choose. Nah, all file types, bisa audio, bisa image, dan lain sebagainya yang ada di sini. Saya akan mengatur all file, jadi bisa mengatur banyak tipe file. Nah, di sini juga ada feedback, ada submission settings, group, notification, get. Nah, di sini saya bisa memberi nilai kepada tugas-tugas yang sudah disubmit. Nah, dan save and display. Kita save. Dan sudah terupload tugas 2 sistem operasi, dibuka dari hari Selasa 11 November 2025 jam 12 AM dan deadline-nya sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 November 2025 11.59 PM. Nah, di sini ada keterangannya hidden from students know, jadi murid atau siswa tuh bisa melihat tugas ini. Nah, di sini ada time reminding-nya, itu ada 2 days 3 hours. Oke, kita lihat di dashboard. Saya bisa mengedit log. Misalnya di sini course overview, latest pages, online users, engineering. Nah, ini adalah tugas yang baru saja dilihat. My courses di sini ada apa saja yang saya miliki. Dan untuk teacher di sini tidak bisa menambah course karena modelnya masih dalam localhost. Kita buka untuk course-nya. Di dalam course ini, oke.
Di dalam course ini kita bisa melihat menambah aktivitas, misalnya di dalam rentang tanggal sekian kita ingin menambah aktivitas apa. Sama saja seperti tadi, course full name dan lain-lain, kita bisa mengeditnya juga. Dan juga untuk partisipan ini kita bisa melihat siapa saja yang ada di dalam kelas sistem operasi 2025. Di sini ada 3, ada Putri, Lady, dan Valerie sebagai teacher. Putri itu juga sebagai teacher. Oke. Grades. Di sini saya bisa menambahkan nilai. Misalnya di sini 100. Oke. 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 Oh, ini ada, kita kembalikan lagi ke default. Baik, sepertinya itu saja dari point of view teacher. Saya akan kembali logout. Ini ada. Oke, makasih. Baik, perkenalkan saya Lady dan Alvara, dan di sini saya akan mencoba login ke virtual class Teknik Informatika D 2025. Di mana di sini pertama kita akan memasukkan username, itu Lady, dan passwordnya login. Oke. Nah, di sini sebagai student yang saya di sini bisa melihat pertama di home ini ada kursus, beberapa kelas yang saya ikuti, yaitu ada sistem operasi kelas D, lalu ada sistem basis data di mana teacher ini adalah Putri Hepti, dan di sistem operasi kelas D ini teachernya ada Valerie dan Putri. Nah, di sini jika kita klikkan kurs sistem operasi, nah di sini bisa kita lihat, di sini juga kita bisa tahu apa saja tugas yang ada di sini nantinya. Yang nantinya di sini ini ada tugas yang akan dimasukkan, yang akan diinputkan oleh teacher ataupun admin. Karena di sini belum ada apapun, maka berarti belum ada yang bisa kita lihat apa tugasnya. Lalu di bagian partisipan ini kita bisa melihat siapa saja partisipan yang ada di course ini, yaitu di mana di sini ada Valerie dan Putri sebagai teacher, dan saya Lady sebagai student. Nah, lalu di grades ini adalah total kursus yang kita adakan. Lalu di bagian kompetensi ini belum ada, karena belum ada. Lalu di bagian dashboard. Nah, di bagian dashboard ini kita bisa melihat apa saja tugas yang ada, yang dimana ini adalah timelinenya itu ada di Thursday 20 September 2025, yang dimana jika kita ingin mengklik sini, di tugas ini, nah kita akan diarahkan untuk memasukkan file sebagai bentuk tugas kita. Dan misalnya di sini kita add submission. Nah, di sini kita masukkan filenya, contohnya misalnya saya masukkan ini file di sistem operasi, misalnya apa ya, ini. Nah, kemudian kita upload filenya dan ditunggu. Oke, agak lama karena memang pengaruh sinyal dan ukuran saya juga. Lalu kita save changes, ini save file yang kita masukkan. Nah, di sini juga kita bisa mengedit submissionnya, yaitu dimana kita bisa mengupload ulang ataupun menghapus file yang telah kita masukkan. Nah, lalu di sini terdapat feedbacknya, yaitu feedback yang dimasukkan oleh si Putri, di mana di sini ada nilai, lalu juga komen. Dan di sini juga kita bisa menuliskan komen, misalnya lagi file yang saya upload. Nah, misalnya begini ya, kita save komen. Nah, di sini sudah ada komen yang telah kita inputkan. Oke. Di tugas sistem operasi ini berarti kita bisa memasukkan sebuah file sebagai bentuk tugas kita. Lalu di misalnya home lagi nih, di sistem basis data, di kurs basis data, di sini kita belum bisa masuk karena kita belum di-enroll oleh si admin ataupun teacher. Nah, di sini ada my course, di mana course yang saya ikuti itu hanya ada sistem operasi kelas D. Nah, di sini ada notification. Nah, ini dia, kita sudah telah mengsubmit tugas kita untuk sistem operasi ya. Tadi akan muncul notifikasi seperti ini. Lalu di bagian profile,
Ini kita bisa mengedit profile kita begini. Di sini ada first name, last name, dan lalu di sini juga kita jika ingin mengganti foto profile bisa kita begini ya, gitu. Kalau kita delete si profile sebelumnya, di sini kita bisa mengisi di bagian ID number, institution, departemen, dan juga address dan lainnya yang bisa kita isi. Tapi itu hanya opsional. Nah, ini kita update profile, jadi kita telah mengganti profilnya. Dan di sini akan muncul notifikasi bahwa perubahan itu telah disimpan. Nah, baik. Oke, itu saja tampilan saya sebagai student yang bisa submit tugas dan juga melihat kurs ataupun kelas-kelas yang saya ikuti. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok saya akan mendemonstrasikan mengenai instalasi Moodle kami. Jadi sebenarnya Moodle kami telah terinstall dan kami tidak merekam keseluruhannya. Jadi di sini saya hanya akan menunjukkan kalau misalkan Moodle kami itu memang sudah terinstall dan berjalan. Jadi di sini saya akan masukkan dulu IP kami, IP yang dipakai. IP-nya itu 192.168.15.79. Baik, di sini sudah terlihat. Nah, di sini saya akan login di book user. Udah, karena di sini IP yang untuk menginstal Moodle-nya. Di sini saya akan menunjukkan untuk mengecek folder instalasi si Moodle tersebut. Di sini saya akan pakai perintah ls minlah var www.html. Nah, ini ada terlihat outputnya total 70 M, terus ada directory, ada file biasa juga. Nah, di sini nih ada Moodle tesnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan kalau misalkan Apache 2 kami itu beneran aktif. Sini sistem CTL status Apache 2. Nah, ini udah aktif running. Selanjutnya kami akan cek PHP terpasang atau tidak. Nah, untuk ceknya di sini pakai perintah php minv. Nah, ini kalau misalkan si PHP-nya ini sudah terinstall, dan juga sudah dikonfigurasi. Melihat modulnya. Ini kalau misalkan untuk melihat bagian modulnya kita pakai php min nih. Terus kita akan ngecek database dari Moodle yang telah kami buat. Jadi kan saat kami instalasi Moodle itu ada database yang harus kami buat di MariaDB. Nah, di sini saya akan tunjukkan kalau misalkan database-nya itu beneran dibuat. Saya akan masuk dulu MySQL menu root ini. Nah, ini udah welcome MariaDB. Nah, di sini saya akan menunjukkan show database. Nah, di sini ada nih saya buat database-nya Moodle. Artinya berarti database-nya memang udah dibuat. Nah, terus di sini saya akan ngecek konfigurasi dari si PHP-nya ini. Nah, untuk ngecek di sini saya akan ini saya sudah masuk ke root. Kalau misalkan tadi mau cek config PHP-nya, nanti bakalan muncul ini sebagai outputnya, berarti artinya Moodle ini udah terinstall gitu. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk ngecek via browsernya. Kalau misalkan ini beneran terpasang, kita ke browser. http 192.168.15.79. Ya, ini ding bener. Nah, ini tampilan kalau misalkan udah beneran terinstall. Nah, di sini saya akan memberitahu kalau misalkan tadi itu kita itu beneran bisa ngakses ada service-service-nya gitu. Nah, di sini saya keluar dari root dulu. Nah, di sini saya akan tunjukkan, saya akan gunakan perintah sistem CTL untuk ngeliatin list yang udah terinstall. Type
service state running. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk melihatkan IP-nya sama service-nya. Nah, di sini saya akan memperlihatkannya benar-benar di laptop yang saat model ini terinstall. Di sini kami itu sudah menginstal modelnya, dan di sini saya akan menunjukkan bagian service-nya. Di sini kita menjalankan sistem CTL list units ini, dan ini hasilnya. Nah, selanjutnya untuk ngecek IP-nya, di sini kami juga ngecek IP-nya, itu untuk IPA dan ini untuk output-nya. Nah, mungkin sekian video instalasi model dari kami, karena kami hari itu tidak memvideokan bagaimana cara menginstalnya. Jadi di sini kami hanya menunjukkan apa-apa aja yang memang udah terinstall gitu, dan emang benar terinstall, makanya si modelnya itu bisa dijalankan dan juga diedit. Terima kasih.